berbisnis muda sampai Ya, sekarang teman-teman ini kan udah pintar berbisnis, jadi bisnisnya banyak sekali teman-teman, termasuk ekspor barang yang ada di ini daerahnya ke ini luar negeri gitu ya. ini ekspor ini masih saya ini Bang, mau saya targetkan lah nanti kan. Kan nggak masalah kita mau coba kan gimana. Bagaimana caranya relasi harus ada penempatan, mungkin link saya di mana-mana harus ada, terus modal Ya, juga biar supaya barang-barang yang ada di daerah kita bisa terjual atau terekspor ke luar negeri iya seperti Bang. itu ya. Jangan kita udah jatuh sekali mundur gitu. Karena kegagalannya kan bukan berarti kita gagal. Kegagalan itu mengawali kesuksesan gitu Iya ya. sebenarnya. Sudah beli Alphard atau Mercy gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Kali ini saya ngobrol santai lagi teman-teman bersama siapa namanya? Bung Sen. Bung Sen, mengenai potensi yang ada di Kota Bima sana ya. Ya, Beberapa faktor yang kendala di Kota Bima sana seperti mungkin bagaimana cara mengekspor atau mungkin kendalanya itu. sebenarnya potensi khusus yang ada di Kabupaten Bima, Bang. Iya. Pas saya sering balik ke Bima kemarin, abang Mm-mm. telepon, "Deh, lagi di mana? Ayo datang ke rumah saya lagi di Bima, Bang." Iya. Itu sebenarnya saya yang pertama balik kampung untuk menjenguk orang tua, yang kedua saya melihat potensi yang ada di Kabupaten Bima apa aja potensi sumber daya alam. Setelah saya selidiki dan turun di lapangan bahwa potensi yang ada di sana banyak sekali, Bang. Untuk Iya. potensi diekspor, salah satu contohnya apa? Rumput laut. Yang kedua, tentang eh, jambu mente. Oh Di iya, sana banyak sekali. Jabu Menteh ya. Ya, yang ketiga, kacang hijau. Nah, eh, apa sih penyebab kita Kesulitan ekspor gitu kesulitan ya. ekspor itu? Apakah karena kita tidak tahu terkait masalah gimana cara untuk ekspor atau kekurangan informasi Iya. ataupun biaya modal. Mm-mm. Nah, itu kan. Dan setelah saya mengikuti berbagai macam kegiatan, salah satunya eh, ada aplikasi aku bisa ekspor, yaitu foundernya Julio Export. Oh, itu kita bisa belajar di aplikasi tersebut Ya, gitu ya. jadi di dalam aplikasi tersebut eh, kelemahan kita yang belum pecah telur, gimana kita untuk melakukan ekspor. Kelemahannya ada beberapa, saya mengikuti kegiatan ataupun seminar dalam Julio Export itu, Iya. yang aplikasinya itu bisa kita lihat sendiri maupun kita bisa download di Android ataupun di iPhone itu aku bisa ekspor. Nah, Mm-mm. di sana di berbagai fitur aplikasi tersebut nanti ketika kita udah bergabung jadi member mereka akan eh, mereka memfasilitasi data-data buyer. Apa aja kebutuhan buyer tersebut, bagaimana cara kita untuk mengirim barang, bagaimana cara kita packing list barang, bagaimana kita cara uh, meyakinkan buyer bahwa kita ini bisa memberikan produk yang bagus. Dalam arti meyakinkan gitu, apa sih perbedaan produk Bima, misalnya uh, rumput laut di Bima sama rumput laut yang ada di Jawa, Batam, misalnya Batam gitu. gitu Ya ya. kan karena yang lagi ekspor gencar-gencar sekarang yang besar ini di Indonesia Batam, Iya. rumput laut sargassum. Itu permintaan banyak sekali sargassum itu, Bang. Salah satu negara yang permintaan sargassum itu Cina, Jepang, banyak untuk kebutuhan. Sebelumnya mungkin pernah ekspor dari Bima. Kalau di sana belum ada ekspor, Bang. Kenapa harga kita di Bima itu sering dipermainkan oleh tengkulak? Karena eh, barang melimpah, terus harga beli sedikit. Iya. Nah, itu permasalahannya. Barang melimpah, harga beli sedikit Ya, maksudnya. dalam arti misalnya
biasanya kan permintaan tengkulak, biasanya mereka 1 bulan itu mereka bisa membeli sekitar katakanlah 10 ton. Iya. Sedangkan harga sedangkan kebutuhan masyarakat di sana yang ketika mereka panen raya otomatis produk itu melimpah, Bang, bukan cuma 10 ton tapi 100 ton ataupun lebih. Otomatis kan petengkulak memainkan harga gitu loh. Mhm. Nah, masalahnya di situ. Jadi sebenarnya saya juga kan belum juga terlalu bisa ekspor, tapi kan ini kita sharing aja ya. Sharing, benar, Nggak ada salahnya kan kita kan mencoba. Bagaimana benar. dan saya juga targetnya mau mencoba ini, gimana cara ekspor itu. Dan di sana perlu kita ketahui bahwa di aplikasi Bisa Ekspor itu eh, syarat-syarat untuk ekspor yang pertama kita harus memiliki PT ataupun CV, yang kedua kita harus memiliki kayak misalnya produk yang bagus, yang Mhm. kedua gimana cara kita bisa packing list, yang ketiga gimana kita cara packing list, yang keempat gimana kita cara mengurus dokumentasi ekspor tersebut, kita memilih founder yang benar. Kalau dalam arti ekspor itu ada foundernya, orang yang bekerja di Pelindo, dia yang ngurusin dokumen tersebut. Oh. Nah, bagusnya di aplikasi Aku Bisa Ekspor itu, Bang, ketika kita tidak memiliki PT, ketika kita tidak memiliki CV, ketika kita tidak memiliki modal, mereka itu akan memberikan modal Oh, dari awalnya memberikan modal ya? iya, Contoh yang memberikan modal siapa? dari Julio Export itu kan founder pendiri aplikasi Aku Bisa Ekspor, dia itu akan memberikan modal yang penting jelas kita gitu. Misalnya dalam arti misalnya gini, sistem kayak kayak misalnya saya ini mau ekspor rumput laut Bima misalnya gitu. Otomatis kan kendala kan saya tidak memiliki modal, saya tidak memiliki PT, otomatis kan sulit untuk saya untuk eh, melakukan kegiatan ekspor tersebut. Nah, ketika kita di sana, ya, gimana kita cara trik untuk bisa ekspor? Misalnya ketika misalnya syarat ekspor itu yang pertama kita harus memiliki web. Dalam arti kita memiliki web itu eh, kita eh, kirim email dibayar, bisa melalui email, bisa melalui Facebook, dan kita cantumkan web kita. Apa aja produk unggulan yang ada di web kita. Misalnya saya lebih ke arah rumput laut. Oh, saya memiliki berbagai macam produk rumput laut, misalnya sargasum. Nah, misalnya bayar di Cina, eh, meminta rumput laut saya, biasanya kalau ekspor itu 20 feet atau 40 feet, 20 ton atau 40 ton. Misalnya dia meminta Oke. 20 ton, misalnya gitu. Ada dua caranya, Bang. Yang pertama, kita meminta down payment dalam arti DP Iya. 50%, 50-50 bisa. 50 down payment 50%, atau yang kedua kita melakukan sistem LC, letter of credit. Iya. Nah, apa perbedaan eh, eh, pembayaran tersebut? Kalau down payment kan dalam artian sistem pembayaran PT dia. Mhm. Jadi pembayaran cuma setengah dulu, baru kita kirim barang. Kalau oh, letter of credit itu sistemnya, misalnya abang ini yang punya pabrik di Cina misalnya gitu, membutuhkan rumput laut Indonesia. Abang ini ketika ingin mengirim, meyakinkan saya bahwa kita ini udah bekerja sama, Bang Udin ini harus melalui bank di sana. Katakanlah kita di sini yang bank BCA, biasanya orang-orang pengusaha kan Iya. melalui bank BCA, misalnya Bang Udin di bank BCA di sana. Nah, terus saya datang ke bank BCA yang ada di Indonesia, misalnya contoh ya gitu kan. Iya. Eh, apakah udah dilakukan LC di sana oleh pihak PT ini? Terus bank yang ada di BCA yang ada di Indonesia mengatakan bahwa udah dilakukan sistem Sudah. LC. Oh. Gimana cara mencairkan LC tersebut?
Nah, itu ada caranya. Misalnya, ini kalau berbicara ELC kan saya pakai modal sendiri ya, misalnya gitu. Di mana saya berani mengirimkan barang saya ke negara orang lain Iya, tanpa dengan yang saya jaminan yang bagus, tidak ada iya. sistem namanya Akurat ya, penipuan. jaminan akurat gitu ya. Ya, Iya. dalam arti misalnya saya udah kirim barang. Nah, di sana ketika kita mengirim katakanlah rumput laut, kita mengirim di kontainer, otomatis ada bill of lading ya, yang di dokumen kapal sebelum pengiriman. Kita tahan aja bill of lading tersebut. Misalnya kalau kalau dia tidak ini ya, kalau kalau FC ya, apa namanya? Kalau TT, Iya. dia DP separuh misalnya. Kita tahan dulu dokumen aslinya, kita paksa bayarnya untuk bayar kekurangan yang belum mereka lunasi. Kalau seandainya bayarnya tidak mau bayar lunas, kita bisa jual ke negara tersebut. Bahkan Oh, ketika jual negara tersebut, otomatis kita ada keuntungan 50% dan kita bisa mainkan harga 10% kan kita nggak rugi juga. iya. Caranya gimana? Kita minta bantuan sama founder yang ada di pelabuhan tersebut. Otomatis kan pelabuhan kan memiliki koneksi secara internasional. Kalau pengiriman secara apa namanya? Secara LC itu misalnya saya kirim apa namanya? Saya kirim kontennya, otomatis saya dapat bill of lading-nya, dokumen kapal. Ketika ingin mencairkan dokumen tersebut, kita ingin mencairkan uang di bank BCA yang ada di Indonesia, Iya. kita harus kirim dulu ke bank tersebut dokumen aslinya. Ketika kita udah dokumen kita udah nyampe di negara tujuan tersebut, baru bank tersebut mencairkan ke rekening kita. Oh, Gitu, berarti Bang. gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu ini ya, yang Nggak terlalu rumit gitu ya. rumit sebenarnya. Iya. Rumit atau nggak terlalu? Nggak terlalu rumit sebenarnya kalau kita paham itu. Yang kedua juga nggak terlalu apa namanya, kita ditakut-takuti bahwa ekspor itu gampang ditipu, modalnya besar gitu kan. Iya, iya. Bang Udin doakanlah saya nanti bisa mewujudkan mimpi saya ini kan. Saya kan ingin muncul nanti pemuda pertama yang melakukan ekspor di Kabupaten Oh, Luar amin, Biaka. amin. Semoga. Prinsip saya itu kalau kita nggak berusaha, kita nggak dapat apa-apa, itu. Hid Apalagi orang yang tidak bergerak. Iya, benar. Hidup itu kan harus, kreatif lah gitu ya. Iya, Karena Bung Sam sendiri kan, memikirkan untuk ke depannya, iya, bagaimana, berbisnis mudah. Sampai sekarang iya. teman-teman ini kan udah pintar berbisnis, jadi bisnisnya, banyak sekali teman-teman, termasuk ekspor barang yang ada di Ini daerahnya ke ini luar negeri gitu ya. ini ekspor ini masih saya ini Bang, mau saya targetkan lah nanti kan. Kan nggak masalah kita mau coba kan gimana. Hidup itu penuh penuh kita harus penuh berani mengambil zona yang tidak nyaman sebenarnya Bang. Kit Mengambil langkah dulu lah. Ya, kalau prinsip saya itu kita harus berani maju ke depan, jangan jangan kita udah jatuh sekali mundur gitu. Karena kegagalannya kan bukan berarti kita gagal. Kegagalan itu mengawali kesuksesan gitu Iya kan. sebenarnya. Pengusaha sukses mudah-mudahan ya, saya doakan sukses karena sekarang sudah beli Alphard atau Mercy gitu ya. Alphard ya, Alphard ya? Kalau nggak salah ya, Alphard atau Mercy itu ya, yang saya pernah naikin itu kan kamu, Versi. halo Bang Din XL, ayo kita jalan-jalan gitu kan, pernah jalan-jalan terus diajak, ternyata bukan ditraktirin, dibayar sendiri guys. Dan ada juga Ya, Bang, ketika Sandiaga Uno turun itu, iya, Sandiaga Uno itu eh, pas kan ada pemuda kreatif yang dibentuk Sandiaga Uno kemarin. Terus saya nanya kepada teman saya bahwa produk-produk Yamaha itu layak untuk diekspor kata Sandiaga Uno. Dan kelemahannya untuk ekspor di sana itu apa sebenarnya kelemahan itu? Yang saya sampaikan tadi, yang pertama kita kekurangan modal, yang kedua kita kekurangan pengetahuan, yang ketiga kita tidak tahu bagaimana untuk langkah untuk melakukan ekspor gitu.
Informasi sebenarnya, Bang. Informasi. Kayak kita sih, kalau saya bukan menyalahkan pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Bima, mau atau kita bandingkan dengan di Jawa sini ya. Iya. Sebenarnya semua orang itu pengen sekali bisnis, tapi kelemahannya itu relasinya di mana? Saya harus jual ini di mana? Itu kan masalahnya. Oh, Kan semua orang pengen bisnis sebenarnya. linknya gitu. Linknya gimana relasinya saya jual barang ini keuntungannya untuk mendapatkan keuntungan? Pasti semua orang pengen sekali sebenarnya untuk melakukan bisnis, tapi kelemahannya eh, Gak ada modal mungkin kan salah yang satu. pertama nggak ada modal, yang kedua nggak ada link. Kalau berbicara niat itu sebenarnya sama juga kayak saya dulu bang, nggak ada niat juga untuk link. Tapi saya apa ya eh, lihat-lihat bahwa mengikuti memanfaatkan media sosial bahwa oh ini ternyata peluangnya gini cara ekspor, cara untuk bisnis caranya seperti ini gitu. Iya. Sebenarnya nanti kalau untuk niat untuk kita untuk supaya bisa sukses atau apa itu sebenarnya tergantung waktu sebenarnya, Bang. Bukan kita bisa memaksakan sendiri, tergantung waktu dan kita eee, sadar diri bahwa keahlian saya sampai di situ gitu loh. Jika misalkan seumpamanya saya ahlinya di multimedia mungkin, Ya, itu saya harus fokus ke arah sana atau bagaimana? Kan beda-beda ya. Kalau misalkan Bung Sam sendiri kan mengatakan bahwa kalau saya niatnya untuk pengen menjadi sukses muda gitu kan, ya, saya harus bagaimana caranya relasi harus ada penempatan mungkin link saya di mana-mana harus ada, terus modal ya, juga biar supaya barang-barang yang ada di daerah kita bisa terjual atau terekspor ke luar negeri iya, seperti Bang. itu ya. Dan kemarin itu saya ada kemarin di Surabaya, pas saya ke sana, saya ada komunitas bisa ekspor tuh. Dan mana HP saya? Nanti saya kirim Ya nggak kirim apa-apa diambil kirim aja. nanti foto-fotonya. Iya. Nah, bagaimana sih cara berbisnis yang baik? Dan nanti kan kemudian ketika orang lain tahu, Ya, itu kan bukan kuncinya, tapi ketika orang lain tahu, insya Allah akan bermanfaat ke depannya seperti itu. nanti ketika kita bayar 700.000, nanti semua materi-materinya kita diajarin. Yang kedua kita nanti ada pelatihan pelatihan sendiri. Misalnya di Jawa Timur ini pasti ke Surabaya gitu kan. Iya. Kalau di Jakarta ada tempatnya sendiri. Nanti nanti gitu ada pelatihannya. Karena kalau menurut Hmm, saya ilmu itu sangat bermanfaat sekali, Bang. iya. Nggak ada ilmu yang tidak bermanfaat gitu lah. Ya, semuanya kan ilmu bermanfaat. Ya. Jika kita udah pinter, jika kita udah merasakan orang yang berilmu, berarti kita harus transfer ke orang lain. Dan ada juga teman saya, Bang. Saya kemarin kan telepon Bang Udin. Bang Udin, ini Iya. teman saya ini loh bisa menghasilkan sekitar 20 sampai 30 juta per bulan. Oh, Wow. bisnis apa kata Bang Udin? Dropship Bang Udin. Lagi Oh, dia cuma bikin toko online gitu loh. toko online. Di Kayak di aplikasi apa tuh? Shopee. Oh, Shopee. Ya, Shopee terus? dia cuma nggak ada modal gitu loh. Teman saya yang ada apa namanya di Lampung, dia Hmm, bisa menghasilkan sekitar 20-30 juta bang per per bulan. oh 20 juta per bulan. 20 Masa sampai nggak ada modal sampai yang awal-awalnya? nggak ada modal. Jadi sistem dropship itu saya kan nanya terus saya bandingkan di YouTube kan, saya lihat di YouTube. Sistemnya kalau kayak di Shopee ya, saya kan biasa belanja barang di Shopee. Iya, Misalnya Bang Din, misalnya celana Louis, kan harganya kan mahal kan. iya. Dia ngambil Tokonya, di pabrik oh langsung atau di tangan pabrik. pertama lah, misalnya gitu, tangan pertama itu 100.000, dia jual di tokonya 70.000, otomatis satu barang 70.000 gitu. Itu istilahnya apa itu? Dropship apa? Dropship, dropship, Dropship. ya. Jadi dia nanti sistem dropship itu kita nggak usah edit barang gimana barang, tinggal kita masukin di ini aja, Sudah ada lah, sudah ada, gambarnya sudah ada, sudah ada, tinggal kita ya. upload gitu ya. Nanti Hmm, kita masukin yang pertama mempromosikan. kita itu promosi-promosi aja, ada Iya, aplikasinya. Kalau kita apa namanya kalau kita bahas kayak gini kan otomatis sih susah sekali untuk dipahami tanpa kita harus harus praktek gitu praktek ya. Iya, sendiri iya. ataupun kita belajar belajar lebih dalam di
di YouTube itu loh. Iya, benar. Iya kan ada videonya banyak gitu ya. Banyak pokoknya Ini videonya. kan sekedar kita informasikan Iya, bahwa informasi seperti seperti ini, kita iya, kan ada benar-benar. gambarannya Ada lah. gambaran lah Iya benar. bahwa peluang bisnis online itu gimana seperti ini, Dan juga ekspor juga seperti seperti ini. ini. Nah, gitu ya. Kenang-kenangan, siapa tahu nanti kalau udah sukses, oh saya pernah obrol sama dia, ternyata dia sekarang udah sukses, Bung Sam gitu ya. Kalau Tapi jangan lupa loh, transfer. Halo, saya mau 100.000, ditransfer ya, 1 juta. Oh, Bang Din mantap. lihatnya saya seperti ini. Dulu saya sampai stres banget Bang Din gagal berbagai macam saya. Oh, seperti Ya, apa tadi yang saya buka warung buka gitu ya? kafe Nah, gagal. kafe. Saya bisnis motor gagal. Oh, Saya habis modal pertama 40, 40 juta. yang kedua adalah banyak lah, pokoknya puluhan lah habis saya. Puluhan juta. Oh, Saya sampai stres, tapi hidup itu kita harus bangkit kembali. Itu iya, kita tetap semangat tetap gitu ya. semangat karena saya lihat-lihat di YouTube ataupun saya baca-baca buku itu ternyata kegagalan merupakan langkah kita untuk mendapatkan kesuksesan. Oh, kegagalan adalah langkah awal mendapatkan kesuksesan, teman-teman. Camkan, teman-teman ya. Nah, itu pesan dari Bung Sam sendiri. Terima kasih Ya, atas kesempatannya. Mungkin ada yang disampaikan kepada teman-teman yang mungkin lagi nonton. udah cukup Bang. Cukup ya. Nah, itu alhamdulillah cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat dan juga terhibur. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyik.